untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber yang pertama, Prof. Ramli selaku Dirjen PPI untuk memberikan paparannya. Silakan Prof. Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-share ininya, slide-nya. Yang saya hormati Kang Farhan, harusnya Kang Farhan ini yang paling pertama bicara. Kang Farhan, terima kasih sudah hadir di sini, kemudian para pembicara yang lain. Saya barangkali akan mulai dengan apakah kita harus menjadi terhalang untuk berprestasi kalau kita dalam keadaan pandemik. Next. Saya ingin mundur sedikit ke belakang. Saya kira kita semua mengenal baik yang namanya Isaac Newton. Isaac Newton itu adalah seorang fisikawan, seorang matematikawan, tapi juga beliau adalah seorang yang kita kenal sebagai filosof. Jadi pada tahun 1665, kota London itu terkena wabah yang sangat dahsyat. Dan Cambridge University itu ditutup. Seluruh mahasiswanya, seluruh dosennya diminta untuk bekerja dari rumah masing-masing. Isaac Newton termasuk salah satunya. Saat itu Isaac Newton baru saja diwisuda dan kemudian harus kembali ke rumahnya di pinggir kota karena wabah itu. Tapi apa yang terjadi dengan Isaac Newton? Diam-diam dalam keadaan dia bosan di rumah, dia melubangi jendelanya dengan lubang kecil. Dan dengan lubang kecil itu kemudian masuklah cahaya. Dari pengalaman itu, kemudian dia menemukan teori tentang optik dan cahaya. Kemudian Isaac Newton juga mengerjakan semua soal-soal matematik yang sulit yang berasal dari kampusnya, dan kemudian dalam keadaan pandemik itu justru dia melahirkan teori-teori kalkulus yang sangat luar biasa. Di luar rumahnya ada pohon apel. Kemudian Isaac Newton suatu saat duduk di bawah pohon itu dan tertimpa kepalanya oleh jatuhnya buah apel. Dia kemudian berpikir, kenapa apel itu jatuh ke bawah? Tidak ke pinggir, tidak ke atas. Dari situlah kemudian dia melahirkan teori yang sangat terkenal, yaitu teori tentang gravitasi. Jadi, pandemik jangan kemudian membuat kita tidak berprestasi dan tidak produktif. Next. Kita sekarang berada di satu fase yang namanya mega shift keempat. Jadi banyaknya korban jiwa di berbagai belahan dunia itu melahirkan sebetulnya sifat-sifat baru, yaitu kita lebih empati, kita lebih belas asih, dan kemudian biasanya kita lebih solidaritas kita lebih tinggi. Kemudian gaya hidup kita juga dengan tinggal di rumah terus, itu membuat perubahan-perubahan yang sangat berarti, ya. Sehingga kita merasa bahwa kalau orang dulu biasanya kan orang-orang purba itu tinggal di gua-gua karena takut binatang buas. Kalau kita sekarang tinggal di rumah, tetapi yang kita takuti virus. Tapi yang luar biasa, karena ada jaringan telekomunikasi yang sangat baik, ya, maka ketidaknormalan itu menjadi tidak terasa. Karena kita merasa hidup normal dalam ketidaknormalan. Dan kemudian ada satu lagi yang juga menjadi bagian dari mega shift ini, yaitu orang-orang sekarang dalam beberapa bulan ini justru cenderung untuk membelanjakan dananya pada kuliner dan obat-obatan, serta alat-alat kesehatan.
tidak lagi dalam keadaan begini orang berpikir untuk aktualisasi diri, tapi lebih pada bagaimana menjaga kesehatan. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ya, next. Kita ingin juga melihat, silakan slide berikutnya. Bahwa kenapa kemudian kita bisa merasa hidup seperti normal. Karena sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, cakupan coverage seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri tadi, setidaknya untuk 4G kita sudah hampir 97,59% luas pemukiman. Tapi dengan catatan tentunya ukurannya adalah kalau satu desa 50%-nya sudah kita cover, maka kita anggap sudah tercover. Ya. Jadi ukuran-ukuran itu yang kita pakai, maka kemudian kita bisa mendapatkan angka-angka semacam ini. Dan saya melihat bahwa angka-angka ini cukup signifikan, karena walaupun misalnya berbagai lembaga survei dunia sering mengatakan bahwa internet di Indonesia ini termasuk lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, tapi saya bisa menyampaikan bahwa justru perdagangan elektronik, toko online, dan e-commerce Indonesia pertumbuhannya paling tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakat Indonesia lebih banyak berlangganan itu bukan fixed broadband, bukan internet di rumah. Tapi masyarakat Indonesia lebih banyak berlangganan internet melalui mobile phone, internet melalui handphone. Tapi itulah yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat untuk berbelanja di Tokopedia, untuk berbelanja di Bukalapak, untuk memesan Gojek, GoFood, dan lain-lain. Dan dengan internet melalui mobile broadband yang saat ini justru paling murah di ASEAN, maka driver Gojek, driver Grab bisa mengantarkan pelanggan, bisa mengantarkan GoFood dengan baik dengan biaya internet yang sangat murah. Jadi dengan demikian sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang real di masyarakat itu bukan internet seperti yang dibayangkan oleh negara-negara lain. Karena sebetulnya dengan paket murah yang mereka lakukan, mereka bisa melayani pelanggan-pelanggannya, dan pelanggan juga bisa melakukan transaksi melalui transportasi online, toko online, dan lain-lain. Next. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa jumlah BTS kita termasuk yang sangat luar biasa. Ya. Kalau di ASEAN nggak ada tandingannya, karena negara kita paling besar. Kalau saya boleh jujur, di ASEAN itu penduduk Indonesia dengan 271 juta jiwa, itu identik dengan 40% market share ASEAN. Jadi kalau ada 10 negara ASEAN, 40% penduduknya ada di Indonesia dan itu identik dengan market share, maka yang 60% itu terbagi di 9 negara lain. Next. Ya. Nah ini yang tadi Pak Menteri sampaikan, bahwa fiber optik kita juga termasuk yang paling panjang, ada 348.442 km. Ya. Jadi karena kita berpulau-pulau, maka akan ada pasti daerah-daerah yang tidak bisa terlayani dengan baik. Misalnya daerah-daerah yang di ujung-ujung, ya, atau daerah-daerah di yang sulit terjangkau, itu biasanya akan mengalami layanan-layanan yang tidak sebaik di kota-kota besar. Next. Ini juga saya selalu memonitor, seperti Pak Menteri tadi sampaikan, bahwa tugas Dirjen PPI antara lain adalah menjaga quality of service. Ya. Oleh karena itu kami memonitor betul kira-kira keluhan publik itu seperti apa. Jadi ada tidak kurang pada
minggu keempat bulan April saja itu 84.928 keluhan masuk ke operator telekomunikasi. Dan itu biasanya ditembuskan ke tempat kami. Tapi kemudian kami tindak lanjuti meminta operator untuk segera memaintain, maka 95% tingkat penyelesaian keluhan itu bisa dilaksanakan. Keluhannya macam-macam, dari mulai penipuan lewat SMS, penipuan lewat hoax, dan lain-lain. Next. Bapak dan Ibu sekalian, ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjaga kualitas ini, antara lain adalah kita selalu monitor yang namanya pengukuran quality of service, ya. Kemudian maintenance, kita juga melihat bagaimana seharusnya menyiapkan jaringan-jaringan untuk redundancy. Menghadapi Lebaran ini biasanya akan ada kenaikan antara 20-30% traffic. Tapi karena Lebaran ini tidak boleh mudik, saya menduga kenaikannya akan lebih dari itu. Mungkin bisa 35-40%, itu paling maksimal. Oleh karena itu, kita selalu meminta kepada seluruh operator untuk menyiapkan kapasitas-kapasitas itu. Jika dalam keadaan yang sangat mendesak, di pemukiman-pemukiman yang padat, maka mereka kita minta menyiapkan mobile BTS, ya, BTS yang bisa digerakkan dan lain-lain, kemudian penambahan kapasitas dan lain-lain. Tapi selama beberapa tahun terakhir, saya melihat menjelang Lebaran, Ramadan, Tahun Baru, Natal, itu rata-rata operator bisa menghandle kapasitasnya dengan baik. Next. Peran TIK di masa pandemik ini juga saya ingin sampaikan bahwa kita seperti hidup normal dalam keadaan tidak normal. Ya. Kita masih tetap bisa stay at home, tapi masih bisa berkomunikasi sosial. Kita masih bisa melakukan layanan-layanan online untuk pembelian makanan, pembelian barang-barang, dan lain-lain. Dan kemudian layanan online ini juga menolong masyarakat, ya, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi penting. Dan salah satu peran TIK yang kami dorong saat ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Telkom, di sini ada nanti Pak Faisal dan Pak Wayan, bisa menjelaskan bagaimana Peduli Lindungi ini bisa mempunyai peran untuk memutus mata rantai COVID. Next. Ini contoh yang saya ingin kemukakan bahwa physical distancing itu adalah ikon kita yang paling penting. Ya. Jadi kalau kita ditanya kira-kira password apa atau tagline apa yang paling penting dalam menghadapi pandemik COVID-19, yaitu physical distancing, jaga jarak. Karena kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak melakukan PSBB, khawatirnya suatu saat penderita akan sangat banyak dan rumah sakit tidak mampu menangani. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menghadapi keadaan yang sangat sulit. Nah, oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan kita menyiapkan partisipasi publik untuk ikut serta menginstall yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Ya, next. Pak Jokowi sendiri, Bapak Presiden, mengatakan bahwa pemantauan yang ketat atas ODP dan PDP dan meminta kelompok ini juga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, selain masyarakat luas tentunya. Next. Ya, next. Ini ada beberapa layanan seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, ada chatbot, ada 112, ada 117, ada 119. Untuk chatbot itu sebetulnya teman-teman bisa mengetikkan saja COVID-19 Go ID, maka dengan WhatsApp, maka otomatis WhatsApp-nya akan terkonek ke chatbot ini.
silahkan. Bisa dicoba sekarang, ketik di pesan WhatsApp-nya covid19.go.id, maka akan ada tampilan ini, tinggal kita mau informasi apa. Mau tahu rumah sakit rujukan COVID terdekat, itu tinggal klik huruf G misalnya, maka dengan demikian kita akan masuk ke chatbot ini untuk mendapatkan jawaban. Semua jawaban dilakukan dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan, dan dijawab dengan cepat. Next. Teman-teman sekalian, ini beberapa prediksi kompetisi yang terjadi pasca pandemi. Ya, ke depan mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah akan normal seluruhnya, sehingga industri pariwisata, travel itu akan segera bangkit. Kemudian platform marketplace juga akan berubah, ya, karena sekarang orang lebih banyak menggunakan belanja online. Ya. Saya melihat dari beberapa negara juga sama, yang tadinya orang sekitar 70% itu datang belanja fisik ke supermarket, maka sekarang turun menjadi hanya 30%. Next. Nah, ini yang agak kita sesalkan dalam keadaan pandemik ini, masih ada orang yang menyebar hoax, menakut-nakuti, membuat orang makin khawatir. Nah, oleh karena itu kita ingin sebetulnya masyarakat lebih sadar untuk tidak melakukan isu-isu hoax. Dan dari data yang kami punya, itu tidak kurang dari 653 konten hoax yang ada sampai dengan saat ini, itu bertebaran terus-menerus. Next. Ini adalah contoh hoax yang sangat jelas, ya. Seolah-olah ada pemberian gratis, ya. Jadi 10 GB katanya gratis, padahal sebetulnya tidak ada program ini. Yang ada adalah program untuk kampus, untuk pendidikan, ya. Tapi mereka menawarkan semacam ini, kemudian disuruh mengklik yang itu di bawah, ya. www di rumah aja tag. Tapi kalau ada orang masuk ke situ, maka dia akan phishing. Artinya orang diminta mengisi ini itu, padahal datanya kemudian disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Jadi hati-hati, ya, dalam keadaan begini masih ada orang yang tetap mencari keuntungan untuk dengan cara-cara yang tidak terpuji. Next. Next, silakan. Nah, ini juga deteksi penanganan hoax itu, ya. Jadi banyak, yang paling tinggi hoax itu adalah di Facebook. Ada sekitar 999, ya. Dan ditindaklanjuti itu sudah 759 dan seterusnya, ya. Tapi Instagram, Twitter, YouTube juga banyak. Jadi mohon teman-teman hati-hati untuk mempercayai hoax-hoax yang ada di Facebook, tapi juga hati-hati untuk men-share ulang, ya, konten-konten di Facebook, karena itu juga akan tetap terkena pelanggaran hukum. Next. Ini Undang-Undang ITE contohnya, ya. Undang-Undang ITE itu orang seringkali seperti benci tapi rindu. Tapi bayangkan kalau tidak ada undang-undang ini. Undang-undang ini sebetulnya pernah diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi, khususnya dengan pencemaran nama baik, ya, penistaan, tapi oleh Mahkamah Konstitusi tidak dikabulkan. Artinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal ini sudah benar. Karena kalau kemudian pasal-pasal ini dihilangkan, maka yang namanya sumpah serapah, yang namanya penistaan, pencemaran nama baik, itu akan sangat luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang ITE saja, yang namanya hoax, yang namanya pencemaran nama baik, masih terjadi terus.
Saya hanya mengingatkan bahwa hati-hati dengan ini, karena ini di Kaskus ya, memberikan solusi, misalnya baca info jangan setengah-setengah, cari tahu kebenaran sumber info yang diterima, jangan mudah terprovokasi dengan gambar editan, dan kemudian hindari memposting info yang memicu pertengkaran. Nah, ini contohnya. Sebetulnya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu pun bukan pasal baru, karena sebelumnya di KUHP pun sudah ada. Di KUHP pun yang namanya penistaan, fitnah, itu ancaman tertingginya bisa sampai 4 tahun. Jadi sebetulnya Undang-Undang ITE itu sebagai tindak lanjut dari apa yang diatur dalam KUHP. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati jangan membuat hoax ya, karena masyarakat akan makin menderita. Masyarakat akan makin susah ketika hoax itu bertebaran, apalagi hoaxnya berupa penipuan. Dan berlakulah dengan lebih bijak, berlakulah dengan lebih santun di media sosial, ya. Karena sebetulnya siapapun yang memposting berita hoax, yang memposting apapun, itu bisa kita trace ya, dengan nomor handphonenya. Kalau nomor handphonenya dia tidak pakai, tapi dia pakai WiFi, kita pun bisa trace di mana WiFi itu adanya dan rumahnya di mana. Jadi dengan demikian sebetulnya sangat mudah secara teknologi untuk men-tracing hoax-hoax ini, sehingga hoax yang tadi juga kami sampaikan di awal bisa dideteksi. Kenapa pemerintah tegas soal ini? Karena pemerintah ingin melindungi rakyatnya dari penipuan, ya, dari berita-berita yang salah, dan juga tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan kemudian tidak bermoral. Next. Saya ingin sampaikan bahwa penanganan hoax juga karena sudah begitu rupa, ini sudah masuk ke beberapa Polda ya, dan sudah ditangani, dan tindakan-tindakan ini sudah ditangani juga secara hukum. Jadi Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan prinsip ini. Amerika juga ada yang namanya Defamation Act di Washington. Ya, negara-negara lain punya sama ketentuan-ketentuan semacam ini. India malah menerapkan ketentuan yang jauh lebih ketat. Karena pernah ada suatu kali hoax disebarkan melalui WhatsApp, ya. Kemudian isinya adalah mobil dengan warna tertentu, nomor ini adalah penculik anak. Kemudian penduduk beramai-ramai keluar, dan kemudian mencegat mobil itu, makin banyak orang, dan kemudian orang itu mati dihakimi massa. Mobilnya dibakar, dan seterusnya. Nah, dari kejadian ini, kemudian pemerintah India menjadi sangat paham betapa berita-berita hoax ini sangat berbahaya. Dan kemudian WhatsApp pun membatasi pengiriman-pengiriman berita. Sehingga berikutnya WhatsApp membatasi maksimal 5, setelah itu harus diulang lagi. Kalau dulu kan kita bisa langsung share puluhan sampai ratusan. Nah, dengan kejadian India ini kemudian WhatsApp menurunkan tensi daripada pengiriman message. Next. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, post-COVID-19 ini sebetulnya akan terjadi. Seperti Pak Menteri sampaikan tadi, bahwa ini bukan sesuatu yang tidak akan berakhir, pasti akan berakhir. Ya. Kasus London dengan Isaac Newton-nya dulu juga kita bisa melihat bagaimana itu kemudian berakhir. Nah, oleh karena itu akan ada perubahan-perubahan perilaku masyarakat dengan berakhirnya COVID-19 ini. Intinya saya kira perilaku akan berubah, tetapi salah satu yang
akan mempengaruhi industri telekomunikasi adalah ke depan industri platform dan aplikasi akan makin intens dan makin tinggi. Kemudian orang akan lebih memilih quality of service, layanan telekomunikasi yang berkualitas. Polusi udara saya yakin makin berkurang. Kalau di Jakarta kita keluar sekarang kita bisa menikmati langit biru, ya. Kemudian pagi yang jauh lebih segar. Tetapi di sisi lain pencemaran tanah dan air saya yakin akan lebih banyak. Karena semua orang rajin mencuci tangan, rajin mencuci baju, sehingga deterjen itu akan lebih banyak mencemari sebagai polusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.